Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya salaha fi sirr al-Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in asyhadu an al-Fatihah. Wa ila Abi Hamid al-Khansali lahu al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى شيخنا الكرام كي حاجي سيف بن سوري حاشم له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para mustahtirin ini dimasukkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kebalikan daripada uzlah itu sendiri. Tetapi permasalahan yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu sendiri, di mana bahwa munculnya para mustahtirin yang kemudian hal itu harus niscaya mengikuti kepada para uzlah sampai dalam bab yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali belumlah saya temukan sama sekali. Di sisi yang sebaliknya kemudian Imam Al-Ghazali memandang bahwa keberadaan para mustahtirin tersebut juga memengaruhi daripada kemudian faedah uzlah dari segi keduniawiaan. Maka apakah konsep uzlah di sini juga harus mempertimbangkan pada neraca uzlah? Tentu niscaya harus uzlah. Tetapi uzlah dengan kemudian lebih lembut pada pembawaannya tentu lebih ahsan atau lebih disukai daripada kemudian ketika uzlah dengan sikap yang sedemikian ketus ataupun keras di dalamnya. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali memberikan satu concern dari pernyataannya yang mengatakan wa ila ma yuhadisu min mahdhuratin ya'tarudullaha bil mukhalatah. Kenapa ini sedemikian sering saya ulang-ulang? Karena saya merasa ada satu konsep yang menjadi realitas, tetapi hal tersebut juga menunjukkan ketidakadilan daripada keniscayaan realitas tersebut, bahwa di luar sana sebagai sebuah realitas ada kesulitan-kesulitan yang berdampak dari ranah kehidupan yang semakin ke depan semakin susah. Nilai ekonomi semakin jatuh. Kemudian harga dari orang-orang yang pintar atau harga dari orang-orang yang benar juga semakin tidak berharga. Banyak sekali orang pintar, banyak sekali orang yang membawakan kebenaran, tetapi sama sekali tidak berharga, bukan karena tidak bernilai harganya, tetapi karena memang mereka tidak tahu caranya untuk mempertimbangkan diri mereka. Sehingga kemudian mereka menjadi membuat beban di masyarakat mereka, yang mana kemudian masyarakat menjadi semakin berat dengan keberadaan mereka. Benar pintar,
benar kemudian memiliki nilai kebenaran yang mutlak, tetapi menambah beban pada perasaan dan juga pada ranah yang lain, terlebih juga menjadi beban ekonomi secara keseluruhan masyarakat yang ada. Alih-alih memberikan sebuah solusi, tapi malah menambah masalah di tengah-tengah kemasyarakatan atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin lama semakin modern, tentu semakin maju. Oleh karena itu, mempertimbangkan bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali memaknai tentang mustahtirin tadi, saya memikirkan apa saja yang kemudian para mustahtirin itu kemudian punyai. Seperti contohnya, di luar bagaimana kita menjangkau perang yang tengah berkecamuk di Suriah sana, sehingga kemudian perang tersebut entah jembatannya apa masuk ke dalam koridor atau traktatus keindonesiaan kita atau bangsa Indonesia kita bicara tentang apa yang mustahtirin bawakan. Film. Sampai di sini, tentu kita orang yang uzlah sama sekali tidak mau dengan apa yang dinarasikan dalam film tersebut. Kita memiliki bayangan-bayangan yang sudah sampai pada kemutlakan yang evaluatif bahwa itu pasti keliru, itu pasti sangat kasar, itu pasti sangat berat untuk epistemologi kita secara Islam. Tetapi dalam mengkanter terorisme, dalam mengkanter hal-hal yang tidak diinginkan, maka menunjukkan satu identitas film itu memiliki kos yang lebih rendah daripada kemudian tidak melakukan satu usaha yang meskipun kemudian itu berangkat dari sebuah kemustahtirinan. Maka di sini konsep bahwa tentu uzlah adalah satu nilai yang lebih utama, tetapi juga tidak mengesampingkan apa yang kemudian ranah sebaliknya itu muncul dan membawa sebuah pengikat yang kuat dari batas demokrasi yang mereka mau, adalah satu hal yang juga lebih hati-hati. Kehati-hatian ini dari mana? Menurut pada hemat wacana yang saya coba cari tahu kebenarannya adalah berikut, mengikuti apa yang kemudian Imam Al-Ghazali sebutkan, wa ila ma yukhalisu min mahsuratin yata'aradu laha bil mukhalatah. Jika kemudian apa yang Imam Al-Ghazali ini tidak sampaikan, ketakutannya kita terlalu menggerus kemustahdirinan, tapi seperti fenomena tsunami yang ada di lautan itu, tiba-tiba gelombang daripada akibat yang tidak kita ramalkan, seperti gelombang tsunami yang muncul di pinggiran pantai, yang mana kemudian akhirnya ketika kita tidak tengah bersiap-siap, gelombang itu menyapu daratan dan merugikan kita. Pada kenyataan yang sehari-hari tentu kita melihat satu pantai, di sana tidak tengah terjadi apa-apa. Matahari juga tengah sedang saja. Ombak juga tidak pernah meninggi. Tetapi pada kondisi tertentu ketika tsunami datang, semua yang bahkan di atas gunung akan tergulung ombak. Dan ketakutan ini juga dapat terjadi dari bagaimana kita menegakkan satu sisi adalah uzlah, tetapi kemudian gelombang tsunami dari para mustahdirin yang kita tidak bisa adaptasikan akan menggulung semua pinggiran-pinggiran dan
dataran tinggi yang kita miliki, sehingga semua yang kita miliki hilang di sapu ombak tsunami mustahdirin itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian bagusnya untuk mengadaptasi mereka yang kemudian berada di kemustahdiriannya mereka? Dan itulah yang kemudian seharusnya menjadi bagian atau ada sosok-sosok tertentu yang kemudian berjaga-jaga agar resiko yang sekiranya merugikan karena gelombang yang berbalik tadi tidak akan merugikan semua orang. Seperti halnya bahwa kita sendiri juga meskipun mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, tetap kan juga kita harus menguatkan perasaan kita bahwa hari ini kita dengar dia jam 12 malam, kita masih menimbang-nimbang tuh. Ini nanti kalau kita benar-benar mau mencari Salahuddin Al-Ayyubi sampai Jakarta, kita masih hidup atau sudah dibunuh orang. Atau kalau tidak begitu, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menciutkan perasaan kita. Jadi menimbang apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang hadirnya dua realitas ini sangat menarik untuk sekedar kemudian kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak mengajak ke setiap orang untuk menjadi yang paling hebat, untuk kemudian menjadi yang paling luar biasa di tengah-tengah masyarakat sehingga kemudian menjadi yang lebih baik daripada yang lain, atau menjadi yang paling kuat secara ekonomi atau secara pemikiran atau secara wacana. Tetapi saya ingin bahwa sebelum kita melakukan satu hal, kita memang benar-benar memiliki satu konsep yang sehat sehingga kita tidak terjebak pada satu judgement atau satu tuduhan yang tidak mendasar, sehingga kemudian kita ketika mengalami satu kerugian tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang kemudian menjadi faedahnya dalam membahas tentang uzlah ini tentu adalah bagaimana meramalkan satu kondisi yang tengah terjadi di dalam kehidupan kita ini, di mana kemudian kita mengalami realitas yang sedemikian buruknya, dan kita juga mengalami satu pengerdilan wacana yang sekuat-kuatnya, sehingga ketika kita keliru dalam mengambil satu formula atas apa yang kemudian kita coba berikan untuk mengatasi masalah kita, karena kita juga bersinggungan langsung dengan realitas yang kita hadapi, maka karena kekeliruan itu semakin kita kemudian berjauhan dengan solusi yang seharusnya kita dapatkan. Belum lagi bahwa kita juga melihat pada hadirnya banyak cendekiawan-cendekiawan kita yang kemudian menjadi patah arang dikarenakan kekeliruan konsep. Seharusnya mereka membawakan satu solusi, pada dampaknya mereka menjadi tambah memberikan beban di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Tentu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kita bersikap kritis atas apa yang kemudian Imam Al-Ghazali juga sampaikan, tetapi kita juga harus sadar bahwa realitas kita membutuhkan sikap kritis yang juga penting untuk kita kritisi daripada keberadaannya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.